Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Almanak HKBP pada hari Senin 10 Juni 2024, yaitu tertulis dalam kitab Rut pasal 2 ayat 12. Dikatakan demikian, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saya dibalos jauh bamatuhu uhum munadinggani jala ikon marupa nagok mahosya jauh di batan Israel nani dapotonmu laho marodingoding tuturuni habung-habungna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita melihat perjalanan kehidupan kita, mungkin kita tidak pernah terlepas dengan yang namanya persoalan, penderitaan, kesusahan. Dan mungkin penderitaan, kesusahan yang kita alami sering berbeda-beda. Ada yang sampai membuat kita merasa terpuruk, yang bisa membuat kita merasa putus asa, yang bisa membuat kita tidak memiliki harapan lagi. Itu wajar kalau secara manusiawi ketika kita mengalami begitu besarnya persoalan, kesusahan yang membuat kita seolah-olah tidak memiliki apa-apa lagi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari, kita lihat dalam nats ini, kita mau belajar dari peristiwa Rut. Kita tahu semua peristiwa Rut yang terjadi dalam kitab Rut ini, kita sudah semua mengetahui bagaimana secara perjalanannya. Tetapi atas setiap peristiwa yang dia alami, Rut begitu setianya, Rut begitu baiknya. Secara pribadi dia dengan kesetiaannya kepada keluarganya, bahkan kepada Tuhan sendiri. Walaupun dengan penderitaan yang dia alami, tetapi dia merasa bahwa semua penderitaan yang dia alami itu bukanlah itu dari akhir segalanya, tetapi dia akan memiliki hal yang baru yang Tuhan berikan kembali kepada dia. Maka nats ini merupakan bukti dari kasih setia Tuhan bagi setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Di saat Rut ditinggalkan suami yang dikasihinya, dan ia juga melihat mertuanya yang sendiri, ia tetap memilih bersama dengan mertuanya, keluarganya sendiri. Bukan dia malah pergi. Kalau dalam kehidupan orang Batak itu bisa saja dia akan kembali ke kampung halamannya. Namun Rut justru dia tetap memilih bersama dengan keluarganya atau mertuanya sendiri. Sehingga karena kebaikannya, kesetiaannya, kejujurannya, ketaatannya, Boas melihat begitu baiknya Rut, setianya Rut di tengah-tengah keluarga bersama dengan mertuanya. Boas memberi satu pekerjaan untuk bekerja di ladangnya. Saudara-saudari, apa yang mau kita lihat dalam nats ini? Yang pasti sikap Rut menunjukkan
contoh teladan bagi kita manusia. Pribadi Rut menunjukkan sikap yang selalu tak henti-hentinya berharap kepada Tuhan. Di tengah kesulitan, persoalan, tantangan, musibah-musibah yang dia alami, justru dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak merasa meninggalkan imannya. Dia tidak lari dari yang dia imani. Justru dia selalu memikirkan bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik, atau yang sering kita sebut di balik duka akan ada suka. Karena tidak selamanya duka, begitu juga tidak selamanya hanya ada suka. Suka dan duka akan dialami setiap orang. Oleh sebab itu saudara-saudari, walaupun kita sedang mengalami kesulitan, walaupun kita sedang mengalami pergumulan, walaupun kita sekarang ini belum sempurna apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, tetaplah kita sebagai orang yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Prinsip Rut haruslah tertanam dalam diri kita supaya Tuhan memakai kita menjadi alatnya, dan Tuhan akan memberi dan membalas kebaikan kesetiaan kita. Setiap orang yang berprinsip pada kebaikan, Tuhan akan membalas semuanya, sehingga dia akan memperoleh di waktu yang sudah Tuhan aturkan. Oleh sebab itu, setialah melakukan kebaikan, tetaplah melakukannya semuanya untuk Tuhan, agar hidup kita dipenuhi rahmat-rahmat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, buat firman-Mu pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi pegangan, pedoman untuk menguatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Karena kami tahu kehidupan kami silih berganti akan mengalami masalah, musibah yang kadang kami tidak tahu itu terjadi. Dan kami yakin apapun itu semua yang terjadi, Tuhan mengetahui semuanya, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami mengalami semuanya itu. Tuhan akan menguatkan kami, asalkan kami tetap setia sebagai orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, tuntun kami, terlebih dalam satu hari ini ketika kami mau melanjutkan aktivitas kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, agar dalam satu hari ini kami penuh sukacita untuk menjalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.